Terima kasih Mbak Tata dan Mbak Sari tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semangat pagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi Zoom ya pada siang hari ini. Materinya sungguh sangat menarik ya teman-teman ya. Kemarin pertama kali waktu saya ditawarin Mbak Sari, diminta untuk menambahkan ini materi tentang pernikahan. Kebetulan saya juga sudah menikah, sekarang baru masuk di tahun ketiga pernikahan, dan tentunya tadi yang disampaikan Mbak Sari itu cukup lumayan banyak menggugah ya teman-teman ya. Ternyata masih banyak yang harus kita yang harus kita temui setiap hari. Ternyata perjalanan sampai seumur hidup ya. Jadi setiap hari itu pasti selalu ada yang baru mungkin ya dari pasangan kita atau mungkin dari kita sendiri. Oh, ternyata kalau situasi seperti ini, oh saya harus seperti ini. Nah, dan yang paling tadi paling paling terasa itu ya mungkin ya kalau misalkan pernikahan itu walaupun kita sudah menyiapkan nih teman-teman, walaupun sudah menyiapkan sebaik apapun tapi ternyata kadang-kadang kita juga masih harus berimprovisasi, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih tadi Mbak Sari sudah memberikan materi yang sangat bagus ya. Dan saya dalam kesempatan ini akan menambahkan teman-teman ini adalah terkait dengan materi perencanaan keuangannya saat setelah menikah. Nah, nanti saya akan sedikit cerita kira-kira bedanya apa sih sebelum menikah dan setelah menikah, itu perencanaan keuangannya harus seperti apa. Karena jangan sampai kita ini seringkali kita mendengar juga kalau misalkan teman-teman kita atau misalkan tetangga atau saudara atau bahkan orang-orang luar lain di sana itu pernikahannya banyak yang kandas atau terganggu karena masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi di sini bukan berarti salah satunya tidak bekerja dan lain sebagainya, tapi mungkin dari pengambilan keputusan terhadap perencanaan keuangannya teman-teman ya. Jadi perencanaan keuangan yang tidak disiapkan dengan baik, mau jalan ke depan, tidak ada kesepakatan antar pasangan, itu mungkin akan menjadi salah satu dinamika yang harus kita hadapi. Baik, terima kasih. Sedikit pengantar itu tadi. Tadi sudah dikenalkan sama Mbak Tata, nama saya Harika Jody Pangalabuan, biasa dipanggil Jody ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kita mau silaturahmi lagi, karena silaturahmi kan bagus sekali ya, nanti teman-teman juga bisa follow Instagram saya, nah nanti saya kasih ininya ya, materinya. Baik, ini saya share dulu materinya teman-teman. Baik, Mbak Tata, apakah sudah terlihat Mbak Tata? Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi tadi kalau kita mau bersilaturahmi, teman-teman bisa follow Instagram saya ya di @harikajodi.cfp. Nanti kita akan follow-followan di sana. Nah, tadi seperti disampaikan Mbak Tata dan juga Mbak Sari ya bahwa salah satu konsep penting perencanaan keuangan setelah menikah adalah ini adalah langkah kecil kita sebenarnya, langkah kecil dan langkah nyaman menuju apa? Menuju kebahagiaan berkeluarga. Memang ini sangat sangat ini banget ya, krusial teman-teman ya, sangat krusial sekali apalagi dengan tema psikologi tadi. Ternyata dua hal ini sangat penting yang perlu kita persiapkan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Syukur-syukur kita sudah mempersiapkan semuanya di awal. Kalau belum, sebagai pengalaman saya dulu juga masih meraba-raba ya. Saya kebetulan cukup telat mengenal ilmu perencanaan keuangan ini sehingga setelah menikah nih saya baru tahu nih, oh ternyata begini harus begini, begini harus begini. Kalau misalnya kita kemarin-kemarin sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya pada waktu masih single dan lain sebagainya, itu akan lebih enak teman-teman. Nah, sebelum saya mulai materi, ada beberapa disclaimer yang perlu saya sampaikan bahwa semua gambar yang saya ambil dalam PowerPoint ini berasal dari Google, kemudian pedoman dan asumsi berasal dari FPSB Indonesia, teman-teman ya, dari Financial Planning Standard Board. Kemudian pandangan saya mungkin berbeda dengan pandangan financial planner lainnya, dan ini wajar ya teman-teman, karena kita punya pengalaman dan asumsi sendiri-sendiri. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya akan sampaikan juga beberapa problematika ya tentang perencanaan keuangan, teman-teman.
Jadi setiap masalah nanti yang akan dihadapi oleh setiap keluarga itu tentunya akan berbeda-beda. Apalagi setelah menikah, itu tentunya mempunyai masalah masing-masing. Misalkan ini salah satunya ya, susah menabung, kemudian konsumtif, mempunyai banyak hutang atau mungkin terbiasa berhutang, tidak mempunyai tujuan keuangan dan tidak berani investasi. Ini hanya contoh kecil teman-teman. Jadi nanti kalau kita coba kulik masuk di dalamnya, kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi hal-hal seperti ini dan apa saja yang mungkin bisa kita selesaikan dengan pasangan kita yang untuk mengambil keputusan itu sama-sama harus berdua ya teman-teman, harus berdua dengan suami atau dengan istri. Karenanya diperlukan juga keterbukaan hal apapun ya dengan pasangan, terutama finansial, karena finansial ini sendiri menjadi kadang-kadang menjadi sumber pemicu nih masalah rumah tangga. Nah, ini saya mulai dari perencanaan keuangan sebelum menikah, teman-teman. Karena saya dulu juga kebetulan menikahnya cukup lumayan lama ya, teman-teman. Saya sekitar usia 30 itu baru menikah. Jadi saya setelah lulus kuliah itu masih ada waktu hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun itu perencanaan keuangan saya juga belum terstruktur. Jadi waktu itu masih sederhana sekali ya perencanaan keuangan kalau kita masih single. Jadi kita hanya mikir cash flow bulanan, kan sudah ada penghasilan nih, penghasilan rutin sudah ada cash flow bulanan, kemudian dana darurat ini ada, cuma tidak ideal waktu itu jumlahnya, dan jumlah cicilan dan pinjaman tentunya ada, karena tidak mungkin kita tidak mencicil teman-teman, pasti ada beberapa barang atau benda yang pengen kita miliki dengan mencicil. Kemudian setelah itu saya langsung lanjut ke tujuan keuangan. Nah biasanya yang pertama ini, yang di bawah ini adalah zona aman kita. Zona aman sebagai seorang yang masih single, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian zona nyamannya apa? Zona nyaman saya adalah tujuan-tujuan keuangan, yaitu dream saya, impian saya pengen bisa ngapain sih pakai duit gaji ini, pakai salary ini. Contohnya adalah biaya liburan, kita beli gadget, kemudian wisata kuliner. Wisata kuliner di sini mungkin termasuk kalau teman-teman mahasiswa sekarang mungkin ini ya, apa namanya, kita es kopi susu atau es boba, kemudian kita jalan-jalan ke tempat-tempat kuliner yang masih baru dan lain sebagainya sebelum pandemi seperti itu ya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Dan itu membuat lama-kelamaan kok ini sedikit-sedikit yang dikeluarkan tetapi lama-lama menjadi banyak. Nah itu tidak disadari seringkali sama teman-teman. Dan saya sendiri dulu juga mengalaminya, karena ternyata saya itu dulu pecinta kopi ya teman-teman. Saya cerita sedikit dulu itu harus kalau lagi liburan kemana itu nyari kopi yang aslinya single origin di daerah itu benar-benar ya karena kita hobi di situ, karena kita pengen menggali lebih dalam di situ, akhirnya juga keluar budget yang cukup lumayan ya. Dan itu semua apa namanya tidak bisa ngerem waktu itu karena saya belum paham konsep perencanaan keuangan setelah menikah nanti seperti apa. Kalau misalkan dulu saya sudah tahu nih ilmunya kayak gimana, itu saya pasti akan menabung nih, nabung. Kalau misalkan, oh ternyata nanti biaya nikah butuh sekian. Nah ini biaya nikah juga kita bisa persiapkan melalui tujuan keuangan. Nah lalu bedanya apa dengan bedanya apa sih dengan perencanaan keuangan setelah menikah, teman-teman? Ternyata cukup lumayan banyak ya bedanya ya. Nah ini saya kasih tahu bedanya terlebih dahulu. Ternyata setelah menikah yang kita persiapkan cukup lumayan banyak dan ini sebenarnya sangat bagus sekali kalau kita bisa mencicil waktu masih single ya teman-teman ya. Contohnya kayak apa? Mungkin tempat tinggal, hunian salah satunya. Itu kalau misalkan kita prepare setelah menikah itu ya cukup memakan waktu dan budget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya rezeki lebih atau mungkin bisa menabung banyak itu sudah mulai boleh nih untuk nabung dulu untuk nanti kira-kira mau tinggal di mana, apakah di rumah, apa di apartemen, ataukah beli rumah, ataukah sewa, itu tidak masalah. Tapi yang penting budgetnya itu ada dulu nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara lengkapnya seperti ini, teman-teman. Kalau untuk perencanaan keuangan setelah menikah. Jadi dari bawah ya, kita bacanya dari bawah, dari zona aman, kemudian ada zona nyaman dan zona mapan, teman-teman. Yang paling bawah ini ada sama seperti tadi ya, cash flow bulanan, kemudian ada dana darurat dan jumlah cicilan atau pinjaman yang ini setiap bulan harusnya kita sediakan. Kemudian naik setelah itu ya, di atasnya itu ada proteksi. Proteksi terhadap siapa? Proteksi terhadap keluarga kita, terhadap keluarga inti ya, terutama mungkin kalau saya
punya anak satu nih, jadinya terhadap istri dan anak itu minimal ada nih. Proteksinya apa? Biasanya proteksi kesehatan, teman-teman. Proteksi kesehatan, kemudian proteksi jiwa ya. Kalau saya kenapa terkena resiko atau misalkan teman saya terkena resiko dan lain sebagainya, ia punya uang pertanggungan yang cukup untuk dipakai keluarganya. Baru kemudian setelah itu ya, setelah kita aman dulu nih kebutuhan basicnya, kita harus naik yang tadi, baru masuk ke tujuan-tujuan keuangan. Nah, yang tujuan-tujuan keuangan setelah menikah ini tentunya sangat berbeda sekali teman-teman ya dengan waktu masih single. Kalau single kita mungkin belum terikat sama sekali, belum pengen mau beli rumah juga kadang-kadang masih bingung, ini nanti nikahnya sama siapa nih? Kalau misal beli rumah di sini, apakah cukup lumayan, apa namanya, di tengah-tengah nih sama kantor kerja dan lain sebagainya. Tentu pertimbangannya semakin banyak. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita bisa mulai menabung dari sekarang, nanti setelah menikah kita bisa untuk mulai mencicil, mencari lokasinya. Dan yang paling penting adalah kalau yang sudah punya anak, Bapak Ibu di sini, ini adalah biaya pendidikan. Nah, ini menjadi isu penting ya seorang orang tua di zaman sekarang, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Karena inflasi pendidikan sendiri ini bisa berkisar 10-15% setiap tahun. Dan sekarang pun bahkan harga masuk TK saja itu hampir sama kayak harga masuk perguruan tinggi ya. Saya kurang tahu kalau di Unpad sekarang uang masuknya berapa ya, tapi kalau di UGM, karena saya dulu dari UGM, itu cukup lumayan tinggi. Tetapi ternyata TK pun juga sekarang tidak mau kalah sama kampus. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau tidak dipersiapkan secara jauh-jauh hari, minimal kita bisa mengatur cash flow kita, bisa menyisihkan tabungan, bisa berinvestasi, itu sungguh sangat lumayan berat, teman-teman. Jadi salah satu faktor yang paling penting ya pendidikan, karena setiap orang tua saya percaya juga pengen memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Kemudian ada biaya lainnya, biaya liburan keluarga, biaya ibadah, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan batasi, kita akan berbicara sampai di zona nyaman ini. Kalau zona mapan itu ada rencana hari tua dan rencana pensiun dan distribusi kekayaan, tapi itu lebih ke nanti ya kalau kita sudah mulai mau persiapan pensiun, kurang lebih di umur-umur ya mungkin umur-umur 55. Nah, sebelum kita masuk ke perencanaan keuangan setelah menikah tadi, sebenarnya saya juga mau menyampaikan beberapa hal penting ya, ini yang sangat berhubungan sama materinya Mbak Sari tadi ya. Jadi sangat bagus sekali ya bahwa kita itu harus komunikasi itu harus terus dibangun teman-teman. Jangan sampai komunikasi setelah menikah itu lebih apa ya, lebih adem daripada komunikasi setelah pacaran. Nah, ini biasanya terjadi nih sama bapak-bapak nih. Karena yang saya tahu nih dari teman-teman ini walaupun tidak mengeneralisasi, tetapi kok banyak yang nggak lagi kayak dulu waktu pacaran nih. Nah, setelah menikah kok kayaknya biasa-biasa saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu harus terus diperjuangkan, teman-teman. Dan apa namanya ya. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu kita dulu terhadap perencanaan keuangan. Mindsetnya seperti apa? Misalkan nih kita mau membeli barang nantinya, itu kira-kira kita lebih melihat merek atau fungsinya. Misalkan kita mau beli AC, mau beli kulkas, kebetulan kalau mereknya bagus, kemudian daya tahannya lama, ya kenapa enggak? Walaupun lebih mahal, tetapi kan awet, bisa dipakai 10 tahun, 15 tahun, daripada kita pakai yang merek 2 tahun sekali servis. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu harus sering dibicarakan dengan pasangan. Kemudian ada persepsi terhadap uang. Karena kita dari individu yang sama-sama dibentuk sebelum menikah kan dari keluarga yang berbeda-beda. Tadi yang Mbak Sari sampaikan juga dari culture yang berbeda, budaya yang berbeda, mungkin kita dari suku yang berbeda, dari golongan sosial yang berbeda. Nah, tentunya ini mempengaruhi sekali teman-teman ya. Contohnya paling gampang adalah makan. Makan itu kadang-kadang ada yang, oh kalau nggak di restoran ini nggak bisa nih, nggak bisa ketelen nih, misalkan kayak gitu. Terus kalau misalkan yang bapaknya, saya makan di angkringan aja cukup nih, sudah cukup mewah ini. Nah, seperti itu. Jadi persepsi terhadap uang itu harus ditinjau juga. Jadi harus ada apa namanya, harus ada kompensasi atau mungkin tengah-tengah ya antara suami dan istri kira-kira
sebelum menikah cenderung impulsif, kalau mau belanja, nah setelah menikah nih harus diatur, karena kita punya tujuan keuangan yang sama nih satu keluarga, kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir yang sering terjadi adalah middle trap income, Bapak Ibu ya. Middle trap income atau jebakan ini ya, ini adalah lebih ke kalau misal kita dapat rezeki lebih, kalau misal kita dapat penghasilan lebih atau misalkan dapat bonus atau boros. Ini biasanya kalau kita tidak mempunyai angan, kita bingung nih kalau dapat rezeki nomplok, kita harus bingung mau diapain. Nah, akhirnya jatuhnya kita upgrade jatuhnya. Jadi misalkan yang selama ini biasanya ngopi di warkop, kita langsung mainnya ke Starbucks terus atau ke kafe. Terus kalau beli baju biasanya di Matahari contohnya ya, terus setelah naik gaji dan lain sebagainya, kita memakai baju dengan merek yang sama tetapi belinya di seperti itu. Motor harus di-upgrade, mobil harus di-upgrade. Enggak harus seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang penting fungsinya dulu nih. Kecuali kalau barangnya ya memang rusak atau butuh ganti. Nah, itu tidak masalah kalau memang mau diganti. Nah, kurang lebih 3 hal ini yang bisa kita ikhtiarkan ya apabila kita ingin mengelola biaya hidup secara realistis. Jadi, setelah menikah tentunya kita akan semakin realistis dan saling saling mengerti ya satu sama lain dengan suami dengan istri, saling legowo dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang perencanaan keuangan setelah menikah, saya akan jelaskan satu persatu. Zona aman tadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu ada 4 hal biasanya ya. Yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan di bawah, itu ada cash flow positif. Nah, tentunya banyak juga yang keluarga yang masih berjuang di area nomor 1 ini, yaitu pemasukan lebih dari pengeluaran. Itu PR juga nih seumur hidup nih. Yang kata tadi Mbak Sari sampaikan, komunikasi, kemudian pengertian antar pasangan. Ini mengusahakan cash flow yang positif ini juga PR menurut saya ya. Karena pastinya semakin bertambahnya anggota keluarga, bertambah juga pengeluaran kita ya, atau mungkin bertambahnya gaya hidup dan lain sebagainya. Dan pemasukan harus ditambah Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tidak harus istri bekerja, suami bekerja juga nggak masalah, suami bekerja saja. Tapi kalau misalkan istri bekerja juga ya alhamdulillah ada sedikit ini ya, ada sedikit tambahan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan dari penghasilan rutin masih kurang, ya mau nggak mau kita harus menambah penghasilan lewat pekerjaan sampingan. Nah, itu lazim terjadi pada keluarga-keluarga yang pengen mengusahakan seperti ini. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Nah, yang kedua, dana darurat, Bapak Ibu ya. Dana darurat ini ada 2 ketentuan. Sebenarnya ini rumus ya, rumus walaupun ini tidak ideal juga. Maksudnya tidak harus seperti ini juga ya. Jadi untuk yang single ini sekitar 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Kemudian kalau menikah 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalkan tidak sampai segini ya tidak masalah, yang penting ada dulu. Yang penting ada dulu. Setelah itu baru kita mengusahakan, karena terkadang dana darurat ini dipakai untuk situasi-situasi yang sangat darurat. Contohnya ya kayak pandemi seperti ini, kayak pandemi COVID, misalkan ada kepala keluarga yang ternyata nih terkena pemotongan gaji dari perusahaan, atau misalkan terkena PHK paling parah. Nah, kalau tidak ada dana darurat, maka dalam beberapa bulan ke depan itu pasti cash flow keluarganya akan terganggu. Nah, fungsi utama dana darurat adalah seperti ini. Hal-hal darurat yang mungkin terjadi resiko dari hidup kita sehari-hari. Kalau misalkan hal normal, waktu tidak ada pandemi, contohnya ya misalkan dana darurat bisa dipakai untuk sakit, kemudian untuk renovasi rumah, kalau misalkan ternyata rumahnya kebanjiran atau misalkan rusak, atau mungkin servis kendaraan atau mobil, itu semua bisa kita pakai dana darurat. Nah, kemudian nomor 3 adalah kita harus lebih bijak berhutang. Ada porsi tertentu untuk hutang ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, maksimal 35% kalau saya dari pemasukan bulanan. Itu sebisa mungkin hutang kita juga hutang produktif, misalkan untuk untuk usaha, untuk KPR menurut saya bagus juga sih, walaupun itu konsumtif tetapi itu kan mengusahakan sebuah aset ya, aset yang menjadi tempat tinggal keluarga kita. Jadi tidak masalah kalau misalkan dipakai untuk KPR.
Dan yang terakhir adalah kita punya cukup proteksi ya. Apakah itu asuransi jiwa, kesehatan, atau mungkin proteksi aset. Kalau misalkan sudah ada dari kantor seperti gimana atau BPJS, itu tidak apa-apa, itu sangat minimalis, kita harus punya itu dulu, minimal dari BPJS atau misalkan asuransi dari kantor. Baru kalau jumlahnya dirasa kurang sesuai, kita bisa memakai ini, asuransi pribadi atau swasta. Nah, kurang lebih ini, teman-teman atau Bapak Ibu semuanya ya, zona aman yang harus kita usahakan terlebih dahulu agar keluarga kita ini secara basic itu sudah bisa aman ini dari badai atau dari problematika keuangan. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke zona setelahnya, yaitu zona nyaman. Nah, di zona nyaman sendiri kita berbicara tentang tujuan-tujuan keuangan tadi ya di depan ya. Tujuan-tujuan keuangan setelah menikah, apalagi terutama punya anak. Tentunya prioritas berkeluarga itu akan menjadi berbeda. Sehingga apabila suami atau ayah ini adalah ayah yang bertanggung jawab, maka sebisa mungkin ia akan mengusahakan apapun untuk memenuhi ya kebutuhan keluarganya, terutama anak ya. Mungkin kalau anak itu lebih setelah menikah itu kebanyakan fokusnya ke anak, walaupun sama pasangan juga tidak boleh dilupakan. Tetapi kan anak ini butuh biaya terus Bapak Ibu ya, butuh biaya pengembangan, biaya perawatan dan lain sebagainya, dan itu tidak murah. Maka mau nggak mau, kalau misalkan ada planning untuk mempunyai anak berapa, itu juga lebih bagusnya diusahakan dikomunikasikan ya sebelum menikah atau misalkan setelah menikah nih. Planningnya mau punya anak berapa. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu zolim juga ya. Maksudnya zolim adalah saya punya anak 3, 4, 5, 6, tapi kita tidak mempersiapkan pendidikannya dengan baik, tidak mempersiapkan gizinya, tumbuh kembangnya dengan baik dan lain sebagainya. Jadinya saya kira itu sebuah pertimbangan yang sangat krusial sekali bagi suami, bagi ayah yang pengen mengkomunikasikan dengan istrinya. Kalau misalkan punya anak cuma satu aja ya nggak masalah juga. Kalau misalkan ternyata kekuatannya cuma satu, walaupun ya saya sampaikan juga, walaupun kita tidak pernah meragukan rezeki ya, tidak pernah meragukan rezeki, jadinya kita ada persiapan mental dulu nih, persiapan mental bahwa oh kalau saya punya anak 2 atau 3 atau 4 itu harus bekerja lebih keras lagi atau harus lebih cerdas lagi, harus mempunyai penghasilan yang lebih banyak lagi. Nah, harus siap dengan konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kepala keluarga yang bertanggung jawab. Nah, tentunya nanti tujuan-tujuan keuangan akan cukup lumayan banyak dan proses ini harus dijalankan secara kontinu ya, sampai kita mendapatkan pola untuk masing-masing tujuan keuangannya. Di sini ada plan, do, check, action, ini maksudnya adalah tujuan-tujuan keuangan itu selalu kita review. Jadi misalkan dari rencana pertama, kemudian eksekusinya kita lewat apa? Lewat menabung kah? Atau lewat investasi? Investasi itu adalah investasi itu adalah kendaraan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi investasi itu bukan merupakan tujuan sebenarnya, tapi dia adalah kendaraan. Kita mau milih kendaraan yang cepat atau kendaraan yang pelan-pelan tapi aman, itu pilihan kita. Balik lagi ke karakteristik kita masing-masing. Tentunya setiap investasi juga mempunyai resiko masing-masing ya. Apakah dia punya yang rendah atau tinggi, kayak gitu. Kalau investasi yang resikonya cukup lumayan tinggi itu misalkan saham. Saham itu kendaraan yang sangat cepat sekali ya. Kalau lagi bagus ekonomi itu bisa memberikan imbal hasil yang lumayan, bisa double digit ya setiap tahunnya. Tetapi kalau misalkan kayak sekarang ini kayak lagi pandemi dan lagi krisis, kita nggak tahu ujungnya kapan, itu mungkin bisa akan ngedrop. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah do kita ada cek, kita review lagi kira-kira rencana kita ini terlalu bombastis, terlalu besar apa tidak, dan yang terakhir adalah action. Action ini adalah evaluasi kita. Bagaimana kita belajar yang kemarin dari tujuan keuangan sebelumnya, kita evaluasi kira-kira terlalu berat apa terlalu banyak dan lain sebagainya. Karena setiap orang berhak untuk punya impian tujuan keuangan yang sangat banyak. Nah, kayak gini ya contohnya ya. Punya banyak sekali boleh, tetapi harus konsekuensi juga. Kira-kira kalau tujuan keuangannya banyak dan cukup lumayan besar, maka dana yang dibutuhkan pun akan semakin banyak kan. Logisnya seperti itu. Makanya
kita bisa melihat kalau misalnya tujuan keuangannya banyak, itu berarti mau nggak mau nabungnya juga harus banyak nih. Kalau nabungnya banyak, kalau uangnya nggak banyak, berarti kan harus ngerem pengeluaran. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Dan ini semua harus menjadi bahan obrolan kita sehari-hari nih sama pasangan ya. Jadinya jangan sampai pasangan nggak tahu nih tujuan keuangan keluarga ini mau dibawa ke arah mana. Nah, contohnya seperti ini. Di sini untuk anak saja ada banyak. Kemarin di media sosial kita sempat ya dihebohkan sama yang viral. Biaya persalinan anak mencapai 88 juta. Wah, itu ya benar sekali di Jakarta ya. Di Jakarta ada seperti itu. Mungkin RS apa namanya rumah sakit Pertamina ya itu di Suite Room atau Presidential Room itu biaya persalinan anak dengan sesar SC itu mungkin bisa mencapai lebih dari 50-an juta, belum sama biaya kontrol, biaya obat dan lain sebagainya. Nah, biaya perawatan anak di sini juga ada lagi nih, ada vaksin. Vaksin itu sampai 1 sampai 2 tahun itu banyak yang wajib dan setiap vaksin itu bisa sampai 500.000 atau 1 juta sekali suntik ya. Dan itu harus benar-benar harus diketahui dulu untuk pasangan yang ingin melanjutkan pernikahan. Di sini tidak menakut-nakuti kita, tetapi lebih ke menyajikan saja teman-teman Bapak Ibu semuanya bahwa yang seperti ini adalah real. Dan ini kalau tidak kita persiapkan atau mungkin kita nyicil ngobrol dengan pasangan, ini akan memberatkan kita di kemudian hari. Kemudian ada biaya pendidikan, biaya baju, mainan, buku, empasi anak, dan lain sebagainya. Tentunya dari Unpad sendiri sering mengadakan ya untuk materi-materi terkait dengan perkembangan anak ini dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian berikutnya seperti apa? Seperti apa berikutnya? Berikutnya adalah kita aware dulu nih bahwa tujuan keuangan itu ada banyak, maka kita harus mempersiapkan. Persiapannya dengan apa? Kita bisa mempersiapkan dengan tabungan atau investasi dan kemudian juga resiko proteksinya. Kalau misalkan investasi tadi saya bilang setiap tujuan keuangan itu punya pilihan produk yang berbeda-beda. Paling sederhana kita bisa memakai deposito. Deposito adalah salah satu investasi yang paling aman, resikonya rendah, dan imbal bagi hasilnya lumayan. Kenapa kita butuh imbal bagi hasil yang aman? Karena di saat seperti ini, justru kalau untuk investasi-investasi yang menawarkan imbal hasil yang cukup lumayan tinggi, resikonya sangat tinggi teman-teman. Jadi sangat ini sekali ya, sangat takut ya, saya sangat takut kalau misalkan dana pendidikan atau apa ditaruh di investasi yang cukup lumayan resikonya tinggi. Takutnya apa? Takutnya kalau misalkan nanti anak mau masuk TK, mau masuk SD, ternyata situasi ekonomi lagi ngedrop seperti ini. Makanya uangnya mungkin bisa bablas sebagian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, investasi-investasi ini ada banyak seperti dari deposito, kemudian ada obligasi juga. Kemarin pemerintah mengeluarkan obligasi retail Indonesia nomor 17 dan peminatnya cukup lumayan banyak. Kemudian ada reksadana, reksadana juga ada 4 macam. Ada saham ada saham konvensional, ada saham syariah. Dan saham ini sudah lumayan cukup digemari masyarakat ya, bahwa ada program menabung saham. Jadi tidak orang kalau dulu tahunya saham itu hanya trading saja, tetapi ternyata sekarang nabung aja bisa dan kita bisa buka setelah 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Nah, kurang lebih seperti itu. Investasi ada sangat banyak sekali, itu investasi yang berbau aset finansial. Kalau misalkan investasi yang tidak finansial seperti apa? Itu sangat banyak sekali juga contohnya. Ada emas, ada tanah, ada rumah, itu salah satu contoh-contoh investasi yang berbentuk aset real. Nah, kenapa saya sarankan yang finansial tadi, slide-nya kan duluan yang finansial, karena aset-aset finansial ini sangat liquid ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sangat liquid, jadi pencairannya cepat. Dan sekarang kita bisa memakai aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di Play Store ya, dan itu gratis semua, kita bisa memakai itu, bahkan kita membuka akun rekening efek saja, itu bisa online semua, bisa apa namanya, tidak harus ke perusahaan sekuritas, dan ternyata itu sangat memudahkan, kita mau beli, kita mau jual, itu tinggal transfer, tinggal pencet, dan lain sebagainya. Tapi kalau beda hal, kalau misalnya kita investasi pada tanah, pada rumah, memang sih harganya juga mengikuti terus. Tapi kalau untuk menjual akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Bisa setahun, 2 tahun seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, kita masuk ke zona mapan. Ini nanti perencanaan pensiun setelah kita tua nanti. Karena tadi pernikahan juga membahas saat kita sudah punya anak, mungkin punya cucu. Nah,
jangan lupa juga kita nanti juga butuh ini untuk akumulasi aset dan estate planning. Estate planning adalah proses distribusi kekayaan atau waris. Jadi kita juga harus tahu dulu di Indonesia ini kita nanti mau pakai hukum waris apa? Apakah hukum waris nasional, hukum waris agama, atau hukum waris adat. Nah, seperti itu. Jadi ke depan masih akan lebih banyak hal yang harus dipersiapkan. Tetapi yang tadi saya sampaikan mungkin cukup di tujuan-tujuan keuangan sampai kita setelah menikah ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tadi tujuan-tujuan keuangan kita sudah punya anak, kemudian kita butuh ini, butuh A, butuh B, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sampai di situ dulu, karena yang setelah itu nanti akan kita bahas di sesi-sesi lainnya, mungkin nanti kalau ada kesempatan. Baik, karena waktunya sudah mau mendekati jam 3, saya kira cukup sekian dulu materi perencanaan keuangan setelah menikah. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tata.